Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Cote Bisnis, guys. Hari ini kita mendatangi satu bisnis ya. Bisnis apa ya? Kita langsung kepoin aja. Kita langsung masuk ke rumah ini. Ini bisnis apa ya, Pak bisnis hari ini? Ya, Mas. Oke guys, kita lihat ini bisnis apa ya? Dan pasti ini bisnis yang lagi booming. Jadi lu bisa lihat, kita bisa belajar hari ini. Assalamualaikum. Nah, guys, ini adalah pebisnis yang akan kita liput hari ini. Ini ada Ami dan Pak Bila ya. Nih, ini adalah bisnisnya apa? Guys, lu bisa lihat ini bisnisnya apa. Nanti kita akan banyak tanya sama Ami ya. Oke, guys, jangan lupa pokoknya. Berantakan ini kita lagi packaging. Lagi packaging semua ya, Ami ya. Nah, guys, jadi lu pasti kepo nih bisnisnya apa. Nanti lihat aja terus dan banyak ilmu daging pada hari ini. Oke? Thank you. See you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami tentang para pebisnis, yaitu adalah Cote Bisnis. Guys, hari ini kami mendatangi lagi sebuah rumah pebisnis. Nah, pebisnis apa? Nah, di samping saya ya udah ada seorang pebisnis. Bisa kita panggil, mau dipanggilnya Ami ya, betul ya? Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Guys, jadi di samping gue ini adalah ibu rumah tangga yang namanya Ami. Ami itu ibu ya? Ami itu udah bahasa Sunda artinya ibu. Dalam Sunda artinya ibu. Nah, jadi panggilnya Ami ya guys ya. Jadi kita panggil Ami, orang Sunda soalnya. Oke. Ami, mau tanya dong, kami dari Cote Bisnis, terima kasih banget udah diberikan waktu nih untuk interview bisnisnya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya gini ya, Ami, sebenarnya Ami ini backgroundnya sebelum bisnis itu apa? Saya instruktur. Instruktur? Instruktur Iya, apa nih, senam? saya personal instructor, saya fitness center, pesenam juga, sama kebetulan dulu nari ceritanya begitu waktu gadisnya. Oh, gitu. jadi awal backgroundnya memang dulu kayak personal trainer di fitness gitu ya? Personal trainer, ya. Guys, personal trainer ternyata. Jadi Ami ternyata sehat badannya karena dia personal trainer ya. Oh, jadi itu sebelum menikah gitu ya? Sampai menikah, sampai anak 2 masih. Oh, masih jadi personal trainer? Masih. Oke. Kemudian naluri keemaannya harus menuntut ini, Yes, kita langsung tinggalkan gitu ya. Oke, nah sekarang gini Ami kan dulu berarti backgroundnya tidak ada bisnis apapun nih. Tidak. Jadi awalnya adalah personal trainer, Betul. ngelatih senam, tari dan Betul. segala macamnya. Kenapa mau motivasinya berbisnis itu apa, Ami? Mungkin pertama dari kebosanan kita di rumah, sebulan tidak kerja nyaman, 2 bulan nyaman, 3 bulan, masuk ke 6 bulan emosi, masuk setahun kita merasa nggak berguna. Oh, karena Gitu. nggak melakukan yang gimana gitu ya, Ami? Betul, iya. Kemudian kita mencari kesibukan yang saya pikir juga anak saya tuh kemana-mana nguntit, Kang. Oh, ngikutin gitu. Ikut, saya nggak mungkin saya personal trainer kemana bawa anak pertama. Dan memang kebetulan dari dulu karena ayah tuh tentara, dari dulu tuh kita uang tuh kamu harus keringat dulu dapat uang gitu ceritanya. Jadi saya berpikir kalau saya nggak cari kesibukan saya bekerja apa, kita nggak punya uang, kita malu harus nadah terus gitu. Jadi itulah motivasi dari Ami. Iya. Sehingga alhamdulillah saya mau berbisnis lah, usaha gitu ya. Iya, satu-satunya yang ibu-ibu bisa lakukan berbisnis mungkin Iya, setuju. Nah guys, jadi buat ibu-ibu di luar sana yang merasa mungkin ya anaknya sudah besar-besar, nggak ada lakukan pekerjaan apapun, lakukanlah bisnis seperti Ami ya. Nah, sekarang kita lihat ya bisnisnya apa. Ami, nah sekarang saya mau tanya, sekarang sebetulnya Ami ini bisnisnya apa? Boleh tahu? Kalau sekarang fokusnya kita di jahe sama di jamu. Di jahe sama jamu. Jahe. Jahenya itu jahe apa nih, Ami? Ini jahe seduh instan. Jadi jahe ini tinggal nyeduh aja, kita nggak perlu lagi masak. Kan biasanya kalau ibu itu untuk corona kayak gini tuh kan lagi boomingnya herbal. Betul, kesehatan. Jadi sekarang sekarang simpel aja, tinggal buka, masukin, kasih air seduh. Udah itu aja, nggak usah pakai gula segala macam, sudah ada habatus saudanya juga. Udah habatus saudanya juga. Ya. Wow. Pasangannya ini, Kang. Oh, apa tuh? Ini, madu hitam. Oh, dia dipasangin gitu ya, Ami? Pasangin. Jadi untuk corona kemarin beberapa kasus untuk yang corona itu kita pasangkan ini untuk penyembuhannya lebih cepat. Oh, jadi yang ada yang kena corona pakai gini bisa penyembuhannya? Penyembuhannya lebih cepat, Kang. Ya udah beberapa case. Terakhir kita kirim juga ke Wisma Atlet. Nah, kalau anak-anak juga Wisma Atlet? Iya,
Kalau anak-anak yang kena kita pasangkannya begini, Kang. Oh, kalau yang anak-anak ini begini. Iya, Dan ini diseduhnya setiap hari, diminumnya berapa kali sehari biasanya? Amin yang biasa udah dilakuin tuh kemarin? Kalau untuk madu biasanya 3 kali sehari kita 3 kali ini sehari, kan. oke. Kalau ini sih mungkin karena ini jahe minuman herbal tuh nggak ada ini, kalau Berapa sejauh kali pun ini nggak sih masalah ya? betul, tapi juga tidak berlebihan, tetap Oh, oke. semua tidak berlebihan. Oke, nah Ami sekarang gini saya tanya. Sebetulnya tadi kan Ami udah bilang jahe, ini namanya jahe merah. Jahe merah. Nah, di sini namanya apa? Ini produknya. Yumna. 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 Guys, namanya Yumna. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yumna itu artinya apa? Yumna Ami? itu sisi sebelah kanan, kebaikan. Sisi sebelah kanan kebaikan. Sisi sebelah kanan Luar dalam biasa, kebaikan. Jadi kita mengarahnya begini, Kang. Hah? Kebetulan begitu kami produksi Yumna, jahe Yumna, kebetulan corona, resesi, banyak teman-teman yang berjualannya juga, termasuk saya. Saya dulu jualan sambal dengan cemilan, itu drop. Kantin-kantin tutup, segala macam tutup ya. Suami berpendapat gini, kita cari satu yang kita bisa menolong diri sendiri, juga bisa menolong orang. Nah, kemudian kita berpikirlah modal nekat, ayo, kebetulan beliau juga di herbal sudah bertahun-tahun suami kan. Kita coba di jahe merah, karena jahe merah itu khasiatnya memang paling tinggi. Oh, memang khasiat paling tinggi Ya, jahe kita merah. modal nekat, Kang. Jadi modalnya nekat, bukan Pada modal uang ya? Modalnya nekat. Iya, pada saat jahe merah lagi mahal-mahalnya, suami nekat, kita jual jahe merah. Saya bilang keuntungan kita gambling. Kita untung atau kita nyungsep. Ya kan? Tapi karena prinsipnya beliau, kita di belakang kita ada beberapa yang ayo kita bantu semangat mereka, termasuk semangat kamu mungkin ya. Jadi di situ kemudahannya terkuak, alhamdulillah. Ternyata hasilnya malah Alhamdulillah. Ada keuntungan juga buat orang lain juga ya? Iya, sejauh ini kebetulan teman-teman yang UKM bisa saya, ayo kita coba jahe merah, terus beberapa rekan juga atau tetangga saudara yang kebetulan sakit juga, mungkin kita sebetulnya mungkin tidak boleh saya bilangkan seperti itu ya Kang, tapi kita berprinsipnya jangan alhamdulillah agak terbantu lah mereka, tapi mungkin bukan dari kami saja, dari yang atas dari juga atas, gitu. Tapi melalui perantaranya dari Ami sama mungkin Ami, ada ya. sisi sedikit dari kami gitu. Nah sekarang saya tanya gini, Ami, Yumna ini apa sudah ada di online-nya, Instagram atau apa gitu? Kebetulan di Shopee, beberapa Shopee, reseller saya di Shopee, dia masukin ke Shopee juga ada. Kalau di Instagram Ami sendiri, Ami nggak aktif di Instagram kan. Kebetulan ada beberapa reseller yang kebetulan beliau. Resellernya justru menggunakan itu, Instagram berarti? Ada juga kemarin masuk ke Shopee Malaysia mungkin ya. Sudah. Kebetulan orientasi sekarang mungkin insya Allah kalau dimudahkan Allah, kita orientasinya pengen keluar yang agak Asia Tenggara ke Asia gitu ya. Saat ini kebetulan linknya kita coba ke mudah-mudahan dimudahkan kemudian ke arah Afrika sama Amerika Latin. Nah, Kita lagi apa coba ke arah sana? Apa mereka emang nggak ada jahe juga atau gimana? Mereka punya jahe banyak, tapi mungkin dari seleksi rasa, insya Allah ya kita berani pedenya di seleksi rasa sama kualitas bahan Kang. Nah sekarang saya mau tanya, harga range-nya dari jahe merah Yumna ini sama madu itu berapa range-nya harganya, apa Ami? Jadi untuk kita kan nggak buka yang ini kan, nggak buka yang satuan tuh. Oh jadi sistemnya seperti kita ini? open reseller sama open agent aja. Oh jadi memang Ami ini menjual melalui reseller? Ya. Nggak pribadi ngejual langsung tidak? Enggak. Kan kita prinsipnya yang tadi Kang. Karena membantu orang lain. Kita harus buka juga kesempatan buat yang lain untuk itu gitu. Nah keren ya guys ya. Jadi ketika lu berbisnis juga seperti Ami nih dengan Pak Adila suaminya, bahwa berbisnis itu lebih banyak fokusnya tadi membantu orang lain sehingga biar lebih Insya berkah. Allah inginnya, walaupun belum banyak. Artinya membuka reseller tuh lu luar biasa loh Ami. Jadi artinya tidak menjual sendiri tapi langsung buat reseller dari awal tuh kayak begitu. Dari awal. Wah, keren. Kalaupun memang ada yang minta 1, 2, kita kasih harga reseller. Tujuannya bukan kita kejam, pengen sih kalau kata abang begini, kalau Ami nggak ikhlas kasih dia harga, dia nawar. Kalau Ami nggak ikhlas kasih gratis. Begitu sistemnya. Atau dia beli dengan harga satuan, atau dia beli ke reseller kita. Nah kita ngarahkannya dia ke reseller terdekat. Gitu nah, kan. sekarang gini, kalau untuk reseller, untuk jadi resellernya dari jahe merah dan madu Yumna ini apa syaratnya? Gampang. Beli berapa? Pack atau gimana? Ini saya kasih tahu harganya. Boleh, iya. Harus simple. Ini dari saya cuma 17.000.
Oke. 17.000. Oke. Untuk wilayah Depok ini dijual 30.000. 30. Di area Jakarta 35 sampai 41. Area Kalimantan nanti 40 sampai 45. Oke. 17.000 saja dari saya, dari kami. Cuma pembelian pertama itu kita memang ada minimum tuh untuk UKM tuh khusus bisa beli di saya 50 atau 30. 50 packs ini Ya. atau 30? 30. Plus madunya juga gitu ya, kami. Terserah, beliau terserah. punya kemampuan misalnya mau ini dulu, mau ini dulu, mau ini dulu. Oke. Kalau Tapi yang minimum 30 berarti ya? minimum 30 30. untuk UMKM. Untuk UMKM. Ya. Jadi kalau misalnya ada reseller itu UMKM apa harus berbadan usaha atau kita pribadi perorangan bisa jadi reseller? Dan saya Bisa nih jadi reseller. siapa aja. Oh, minimum berarti 30. Kalau saya Yang mau penting 30 mau minimum. berusaha. Oh. Yang penting pengen ada usaha gitu. 17 dijual bisa 30. Untuk harga terendah 30, Kang. Harga terendah 30. Ya. Oh. Memang ada beberapa reseller saya yang buka di 25 di Shopee. Tapi kemudian kalau untuk online begitu mereka tetap bukanya di 30. Berarti apa hampir 60%? Iya, 60%. Jadi untuk loh. ibu-ibu ini ya. Gue mau Oke, jadi maksudnya ini secara margin besar loh, apa Ami ya. Saya juga baru tahu loh. Iya. Dari 17 ke 30 kan 15. Oke, hampir. Secara logika saya bisa jual sendiri. Iya. Di bazar 30.000. Iya. Saya bilang sama abang-abang kita bisa jual sendiri. Oke. Kita nggak usah buka ini, orang yang datang ke sini tetap kita kasih 30. Cuma berkahnya kita nggak dapet. Saya setuju. Berkahnya yang dicari. Berkahnya ya. kita nggak Amin ya. dapet. Nah, ini bagus ya, guys ya. Jadi ketika siapapun lo di sana bisnis apapun ya, cari bisnis dulu yang berkah. Nah, ini seperti Ami ya, ini luar biasa. Dari Insya awal Allah. sudah reseller. Dari awal sudah reseller. Jadi buat teman-teman yang sekarang berbisnis ini bagus juga ya sebagai satu suri teladan lah. Nah, jadi sebagai belum. Salah satu sebagai pebisnis karena kita banyak sharing ke teman-teman juga yang pebisnis, kebanyakan mereka jual dulu baru nanti bayar reseller. Ya, Tapi ya. kalau Ami kan langsung reseller gitu ya. Oke, nah sekarang Ami gini. Nah, berarti buat teman-teman ya yang saat ini mungkin teman-teman sedang cari bisnis ya, cari bisnis yang memang mungkin modalnya tidak terlalu besar ya sudah ini saja. Contohnya tadi berarti 17. Berarti kalau kali 30 kan sekitar 500 ribuan kurang lebih. Ya, sekitar 500. Jadi dengan 500 ribu teman-teman sudah bisa mencari penghasilan dan mendapatkan income buat keluarga. Ini luar biasa loh Ami. Mudah-mudahan sukses terus ya Ami ya Amin, sama amin, Pak amin, Gilang. Oke, madunya. sekarang kita fokus gini Ami. Reseller Ami sekarang udah berada berapa kalau tahu Yumna ini? Saat ini yang sudah tercatat misalkan. Ada berapa? Berapa ya? Puluhan, ratusan? Mungkin baru mendekati ratusan ya Kang. Mungkin saya ini. Luar Jadi biasa. satu reseller saya sarankan untuk mencari reseller lagi. Oh, jadi nyari kaki lagi Cari gitu kaki, ya? iya. Jadi pertama untuk gampang ke mereka, kedua juga Hah? mereka buka kesempatan yang lain Yang untuk lain membuka. Iya. Mungkin dia ada keluarganya, kasih keluarganya lagi. Iya. Oke, tadi kan Ami bilang udah ratusan. Mendekati ratusan. Mendekati ratusan ya. Bisnis ini, Yumna ini, jahe merah dan madu, memang awalnya tuh udah berapa lama? Awal pandemi Kang, Berarti bulan Maret April, Maret April sebelum ya. Februari, Januari gitu ya. Pandemi lah. Oh, mau pandemi, oh Februari berarti. Februari mau saya pandemi. ingat Februari. 2 minggu mau pandemi lah. Karena pandemi itu Februari. baru kelihatan pemerintah tuh Februari akhir kayaknya baru Iya, iya. ngobrol-ngobrol ya. Februari. Februari. Jadi baru seumur jagung sebenarnya. Masih Februari, Maret, kecil. April, Mei, Juni. Makanya Juli, saya Agustus, malu September. ikut bincang celoteh bisnis ini. Aduh, kita belum jadi apa-apa. Luar biasa guys, dia 9 bulan tapi sudah punya hampir kurang lebih reseller. Wah, ini masif banget. Luar biasa jaringan distribusinya. Nah, sekarang kalau boleh tahu total sehari atau seminggu itu berapa piece yang diambil oleh semua reseller totalnya? Atau harian lah, mungkin kalau lebih gampang harian. Kalau emang harian lebih gampang. Harian saya bingung. 3 hari ini saya keluar 385 ini standing pouch. Botol kemarin keluar berapa? 210 Oke. botol. Kalau madu ini kan karena kita hitungannya madu ini per dus, satu dus isi 25. Itu dus baru keluar cuma 2 sih sebetulnya untuk madu hitam. Berarti 50 per 3 hari hampir sekitar 600-an beberapa item ini. Kurang lebih. Yang Ya, campur ini ya. campur. Kalau Kurang ini lebih baru berapa? 385 tambah 50 berapa ya? 385 tambah 50 420. Ini tadi Ibu bilang 200 Ami. 210. Dia 600-an kurang lebih. 600. Sebenarnya bunganya itu maksudnya kembang desanya itu ini kan sekarang. Lah, ini apa ini lagi? Saset. Oh, dibuat yang lebih kecil. Nah, ini paket ekonomis.
Oh. Jadi Kenapa dibuat kayak begini? Kembangnya Bukankah- Yumna tuh sebenarnya yang lagi boomingnya itu yang saset. Lah yang saset ini dibuat kapan? Ami, idenya? Idenya baru sekitar 2 bulan ya? Baru 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan mau 2 bulan. Kenapa Ami dibuat yang saset kayak begini? Jadi begini Kang, orang membeli ini ibarat untuk reseller saya dia jual 30.000, menengah ke bawah nggak dapat. Oke. Dia mikirnya begini, uang 30.000 saya beli beras. Oke. Iya. Tapi dia pengen badannya, aduh badan saya sakit-sakitan, badan saya ini gitu, dia mau ini. Nah, kalau secara bisnis, Ami berpikirnya begini, saya juga harus mencakup pembelian yang tercepat kan. Yang kecil-kecil retail. Yang kecil-kecil retail. Ya. Dari mulai tukang gali, dari mulai tukang beca, dari mulai ibu-ibu rumah tangga yang punya duit, yang nggak punya duit, dari mulai bapak-bapak, dari mulai kantoran, beli saset dia mudah. Ami gini, Ami sekarang kan berarti semua jual lewat reseller dan Instagram pun diserahkan berarti kepada reseller yang buat Betul. Instagram sendiri. Nah, Ami ada ini nggak sih gambaran mungkin 3 tahun ke depan atau setahun ke depan rencananya bisnis Yumna ini mau dibuat sebesar apa lagi? Wah, mimpi saya banyak. Boleh silahkan. Di-share mimpinya apa Ami? Apa Saya idenya? selalu pengen Yumna ini, saya selalu katakan sama abang, kita jangan berjualan, kita berbisnis. Jangan berjualan, Tapi kita berbisnis. Kalau penjualan kan saya targetnya yang penting saya dapat uang. Oke. Ya kan? Oke. Semua produk yang saya bikin laku. Yes, Tapi betul. kalau saya berbisnis, saya pengen seperti merek lain, merek A misalnya, Uh-huh. Yumna, semua orang tahu. Oh, Oke. jahe merah yang kualitasnya 1 tuh Yumna. Oh. Kamu boleh tes pasar. Jadi saya pernah melakukan tes pasar untuk beberapa produk kita ambil, kita suguhkan tanpa merek ya Kang. Oke, kita suguhkan 1, dia minum, enak nih. Oh, ini agak pedas. Terus saya kasih Yumna 1. Saya nggak bilang saya produsennya. Oh. Kita nggak ngomong. Oke. Kita bilang 1. Aku mau yang ini katanya. Kenapa ini? oke. Ini begini. Saya yakin kenapa? Dalam hati, maaf ya mungkin takutnya bilang sombong, ada juga ya dong, karena saya memang murid jahe merah gitu ya. Oh iya. Nah, cuman begitu oke. Saya keluarkan ini merek ini, merek ini. Oh, ini merek Yumna. Ya. Udah gitu, saya pengen dapet di mana? Oke, datang aja ke sana. Baru ketemu saya, ibu ternyata yang bikin. Iya, produsennya gini gitu. Oh, jadi berdasarkan dengan tes tadi pasar tadi Tes seperti pasar, tadi ya. Kang. Keren. Kita Jadi benar-benar- PD-nya di situ. Guys, kayaknya makin gak sabar ya. Kita mau ngerasain nih jahenya merah Yumna. Supaya bahannya tetap strong ya. Oke, guys? Oke. Oke, selanjutnya Ami? Ami sekarang gini, tadi omset sudah. Ada tenaga kerja nggak sih karyawan yang saat ini Ada, dipekerjakan? Kang. Ada berapa orang, Ami? Yang tetap tuh baru 4. Yang tetap 4 orang. Oke. Yang freelance 1. Oh, ada freelance juga ya? Ada Kang ya. Jadi kalau freelance itu kalau misalnya kita lagi keperluan lebih ke mesin renceng ya, karena beliau juga agak teknisi kita perlu untuk khusus, nggak bisa pakai orang lain, udah kita tarik. Cuma karena sekarang kebetulan boomingnya lagi hari ini, yang ini juga lagi booming yang sanding pouch, kita kejar di situ. Sedangkan produksi di renceng kita udah full kan minggu kemarin, beliau istirahat dulu gitu. Oh, nah sekarang Ami, saya mau tanya lagi, Ami punya moto hidup apa, Ami? Apa moto hidup Ami? Moto hidup saya apa ya, banyak. Sebutkan satu, Ami, yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton acara ini. 1, saya berbisnis dengan jujur aja. Luar biasa. Saya orangnya pemarah, Kang. Kalau ada yang Apa berbisnis pemarah? dengan saya tidak jujur, saya cut. Saya merasa Dan itu ada? Ada beberapa. Jadi saya merasa oke, kamu tidak jujur dalam arti mungkin efeknya nggak ke saya, ke orang lain. Oh, oke. Kadang-kadang orang selalu bilang gini, Ami ngapain lu marah? Kan dia begini. Cuma saya bilang, kenapa ya? Saya gatel kalau ada orang yang nggak jujur gitu. Saya bisa bikin produk dengan harga sama, kualitas saya turunkan, keuntungan saya lebih. Iya, betul. Tapi saya nggak bisa tidur. Gitu. Jadi Ami saya selalu memang bilang ingin menjadi pebisnis yang jujur. mencoba, Kang. Mencoba. Mencoba. Ya, luar biasa loh, guys. Mencoba. Ini keren lah. Karena ini salah satu karena saya muslim juga, hadis Rasulullah ya tadi, memang pedagang yang jujur, pebisnis yang jujur luar biasa. Itu luar biasa banget. Pedagang yang nggak jujur lebih kasihan lagi ya. Iya. Jadi artinya memang
Ami fokusnya di situ menjadi pebisnis yang mencoba pebisnis yang jujur ya. Jujur. Guys, nah ini buat pebisnis ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ngurangi timbangan terus segala macam, berbicara tidak tidak menguntungkan, merugikan klien teman-teman, itu repot ya. Karena nanti akan pertanggungjawabannya di atas dari kayak Ami bilang. Jadi berusaha yang jujur, karena jujur bisa jadi berkah. Buktinya Ami dengan Yumna bisa lebih, masya Allah, Insya Allah. Oke, Ami, pertanyaan selanjutnya begini. Saya mau tanya, Ami udah merasa sukses saat ini atau belum? Belum. Nah, sekarang kalau belum, Ami kriteria sukses definisinya apa menurut seorang Ami? Secara materi. Apapun, pokoknya suksesnya Ami itu apa gitu? Secara materi boleh lah dunia, karena ini bisnis kan? Iya, ya. secara bisnis, secara materi saya masih pengen punya satu lahan yang ada rumah, ada ruang produksi sendiri, hygiene, okay. Dan kemudian ada beberapa karyawan saya yang merasa nyaman dia untuk bisa ini. Saya dulu punya target gini Kang, sebelum saya jahe, saya punya cemilan, target saya gini. Saya karyawan pengen beberapa janda tua. Kenapa janda tua? Kenapa? Karena mereka cari kerja lagi nggak mungkin. Cari duit dari mana? Iya. Cuma ternyata begitu saya coba satu orang, godaannya gede. Sanggup nggak nih saya gitu? Gede, memang gede godaannya. Ya perjalanan yang namanya udah tua kayak gimana ya Kang, sepuh, kadang dia nggak bersih, kadang comot ini ada kotoran segitu. Bener. Nah, saya bisa nggak ke situ? Nah, itu saya masih belajar. Itu target saya selanjutnya. Bisa nggak? Seperti itu. Rencana seperti itu, tapi baru digoda satu, saya masih baru gagal. Cuma mungkin karena sekarang abang orangnya sabar, mungkin akan terwujud bisa. Kebetulan kalau target abang tuh kebetulan pemberdayaan santri. Kebetulan nanti pemberdayaan santri juga ya. Iya, beliau inginnya begitu. Jadi orang-orang yang kitab yang ini yang belajar pendalaman kitab juga kan mereka punya keluarga di belakang. Jadi mereka punya income juga lain lah gitu. Pengennya seperti itu, baru sampai situ. Kalau target secara ekonomi. Itu suksesnya berarti menurut Ami itu? Inginnya seperti itu. Kapan Ami kira-kira? Punya nggak sih target berapa tahun gitu? Saya target tahun depan pengennya. Wow, Masya Allah. Kita doakan ya, Abang guys. Kita doakan, Insya Allah mudah-mudahan. Abang bilang, Ami bermimpi banyak. Saya bilang biarin. Saya mau mimpi, saya bilang. Harus bermimpi memang. Harus bermimpi. Kalau Ami nggak semangat nanti. Oke, Ami. Saya mau tanya lagi begini, saat ini Ami tadi bilang tentang suksesnya Ami kurang lebih di tahun ke depan mau tadi punya lahan, terus kemudian tenaga-tenaga yang bekerja juga dapetin tempat bisa yang ekspor, ekspor ke Afrika tadi ya. Ami ya, insya Allah. Amin, kita doain. Nah sekarang gini Ami, sebetulnya kalau bisnis itu kan orang bilang ada up and down, terus kemudian mungkin ada coba-cobaan, kegagalan. Pernah nggak sih Ami merasakan itu dalam bisnis ini? Bisa di-sharing nggak? Apa itu kegagalan? Jadi cerita ada berapa tipe ya? Mungkin dari masak ya. Kita masak kan, kita pernah dalam satu hari, kita kan kalau masak terus pakai feeling. Kalau feeling yang masak nggak lagi bagus, itu dapatnya nggak bagus. Lagi nggak mood nih, lagi ada perasaan. Misalnya, makanya iya lagi nggak mood juga, terus mungkin lagi capek atau lagi bagaimana. Nah, itu pernah kita jadi 3 itu jadi karamel ya Bang. Harusnya apa emang? 7 katel Kang. Katel kita 7 karung. Itu katel kita kan besar 1 meter tuh. Itu 7 karung tuh jadi karamel semua. Jadi karamel sekitar 7.500.000, sementara kami baru mulai kan. Itu baru mulai Pak. Baru mulai uang 7.500.000 untuk UKM itu kan bikin bengong. Iya. Bikin bengong, mau nangis ya Bang. Itu udah jadi karamel. Iya. Nggak nangis, ya kok jadi begitu gitu ya Kang ya. Itu pernah bikin down juga. Itu di awal ya? Di awal Kang. Oke. Di awal. Terus cuma kita saling memotivasi aja. Saya bilang ke abang Jo, ya udah nggak apa-apa Mi, ikhlasin. Kalau saya sebenarnya bilang, biarin Bang, namanya bisnis juga kita ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang curi orang gitu. Jadi pernah malah gagal sampai 7 juta tadi ya? 7.500.000. Di awal tuh Ami ya padahal ya? Belum ada hasil produksinya naik apa dan belum ada? Belum. Nah guys, ingat ya, jadi seorang Ami yang sudah sampai sini jangan lihat di sekarang, tapi lihat ada kegagalan di awal saya seorang UKM 7 juta kerugian itu besar. Nangis. Oke, nah terus kemudian kenapa Ami tetap itu gagal kan orang jarang-jarang tetap gagal. Aduh, udahlah nggak usah jalanin lagi, jalan yang lain aja misalkan. Kenapa Ami tetap fokus? Setiap hal yang kita lakukan pasti ada gagalnya. Saya mau pindah ke produk yang lain pasti akan ada gagalnya. Dimana yang namanya orang usaha tuh kan
try and error. Kita gagal, kita coba, kita gagal, kita coba. Dan itu biasa berarti Ami ya? Orang itu gagal biasa. itu dalam bisnis itu biasa tuh? Biasa. Jadi nggak mungkin kalau bisnis itu nggak gagal Ami? Nggak mungkin. Berarti dia nggak Cuma bisnis Ami? tingkat keikhlasan kitanya nerima ya kan? Tingkat keikhlasan itu penting. Tingkat keikhlasannya ya sudah. Jadi kita mau nangis bagaimana ya memang udah gagal gitu. Kita ikhlasin aja. Cuma waktu itu memang ada beberapa ide yang jadi karamel kita jadikan kue cincin jahe usus Oh iya, saya juga suka tuh benar-benar. Kue cincin, cuma karena sekarang kita kejar itu, alhamdulillahnya sekarang tidak ada yang gagal. Mudah-mudahan kedepannya juga udah stabil terus nih ya. Oke, alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan. Dan kebetulan yang bikin kue cincin juga kita karyakan, ada ipar tuh jago banget. Kebetulan Ami berhenti dulu ya. Oke, nggak karena bahannya habis juga gitu. Nah kayak gitulah Kang. Terus ada juga beberapa, maksudnya saya punya ada berapa reseller juga yang mungkin ya kita kan nggak semua orang bisa jujur ya. Betul. Semua orang mungkin pengen jujur tapi karena terdesak situasi dia jadi tidak jujur kan. Betul, saya ngerti. Gitu. Ya kayak gitu ya sudah. Kalau dia sudah, paling kita nggak kasih produk gitu aja. Udah, jadi artinya kalau udah yang nggak jujur, selesai gitu ya? Anggap aja sedekah, kita ini aja, kita cuma minta lagi, kita nggak kasih produk. Oke, baik Ami. Nah, Ya. sekarang berarti itu kegagalan diterima ya Ami? Artinya menghadapi itu, pasti ada kegagalan itu ya Ami pokoknya ada bisnis. Banyak, harus. Guys, jadi jangan lu takut ketika lu gagal, ya sudah biasa, tingkat keikhlasan aja yang kita kedepankan. Karena kenapa? Ya pastilah kalau kita berusaha, masa sih Allah nggak kasih jalan keluar yang terbaik. Betul ya Ami ya? Iya, insya Allah. Oke, Ami Amin. sekarang selanjutnya pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan, kalau misalkan ada orang bisnis ya, orang berbisnis, ingin berbisnis juga hal yang sama, menurut Ami apa sih harus disiapin oleh mereka supaya mereka mengurangi sedikit kegagalan? Jadi mereka mau mulai bisnis, apa sih faktor-faktor yang harus dipunyai oleh mereka nih kalau berbisnis muda nih? Waduh, Ya. sebenarnya saya nggak layak untuk memberikan itu ya Kang. Kan Ami juga sama, baru jalan 9 bulan tapi udah seperti ini. Di awalnya apa yang harus disiapin tuh Ami? Siap mental aja mungkin ya Kang. Mental. Jadi kalau kita gagal, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan yang di atas. Kita gagal ya sudah, ada stepnya. Oh, gue gagal. Kalau misalnya gini, apa ya Kang? Kalau kita mau bisnis ya siap aja dengan resiko atau Resiko gagal ya Ami ya. Iya, jadi resiko, bukan hanya resiko untung tapi resiko gagal juga siap resiko terima. gagal, tapi juga latar belakang kita. Katanya begini, makin banyak yang berdoa untuk kita, makin dibukakan. Jadi kita niatnya apa nih? Saya pernah ada teman Kang, ada teman ternyata prinsip jualan dia bisa membantu lebih banyak orang gitu kan. Ternyata dia berjual ingin lebih banyak membantu orang. Memberdayakan lebih banyak orang, dan saya pengen meniru YouTube walaupun belum ya sampai sana. Nah mungkin ternyata saya ngelihat dia hitungannya, kalau kita hitungan bisnis 17.000 tambah 17.000 35.000, ternyata kalau pakai hitungan itu malah 70 juta larinya, begitu kan, yang kita nggak keduga. Itu karena aja tadi kali ya ada dua orang yang tadi yang ternyata doa dia, ya Allah mudah-mudahan besok si ibu bisnisnya lancar, dia saya tetap kerja, gitu kali ya Kang ya. Iya. Gitu kali ya Dan ininya. itu ya yang luar biasa. Wah ini benar, ini ilmu loh. Saya jadi ketemu, wah dapat ilmu daging nih dari Ami ini. Bukan, Ami juga dari temannya itu sambil lihat. Artinya jadi kita dapat ini semua nih Ami, dapat manfaat lah ya. Iya, banyak sekali. Guys, nah jadi buat Ami, nah sekarang kalau modal gimana Ami? Modal penting nggak sih buat orang bisnis? Apa modal besar? Enggak. Jadi modal kecil pun bisa. Saya modal nekat. Dulu modal berapa Ami waktu itu? Awal berapa kalau boleh tahu? Berapa ya Bang? Modal buat bahan-bahan? Ada 50. Oh 50 juta. Ceritanya gini Kang, saya punya tabungan pada saat itu cuma segitu. Cuma segitu. Saya punya bisnis juga yang penghasilannya ya misalnya adalah buat harian. Tapi nggak bisa memberdayakan banyak orang. Dan saya pikir, aduh ini corona, saya bilang teman saya sakit, saya mau nengok dia cuma sekedar nengok gitu, kita nggak bisa bantu. Perekonomiannya kita nggak bisa bantu dia. Kalau saya punya produksi kan saya tinggal kirim, orang produk saya kok harus belian gitu kan. Sedangkan sebelumnya saya harus beli dari orang, saya kasih gitu. Nah kemudian abang bilang, mau nekat nggak nih? Nekat apa bang? Saya pikir dia mau ngajak saya nekat jalan-jalan kemana gitu ya. Waktu itu saya lagi pengen sepatu lagi, mau nekat nggak beli sepatu gitu ya, sepatu lucu ada yang. Kita ke pasar, kita cari jahe merah. Saya langsung telepon teman yang udah produksi herbal duluan. Jahe merah berapa? 80.000 sekilo, di mana? Keramat Jati itu di mana?
Saya nggak tahu Keramat Jati. Iya. Saya tanya sama abang kan orang sini. Iya. Abang Keramat Jati jauh nggak? Jauh. Teman saya beli 80, kita cari. Saya bilang abang 80.000, kita jual berapa jahenya? Oke. Ya, udah milillahi ta'ala. Dia panggil berapa santri, berapa ustadz, Tat, bantuin gua, ayo kita sama-sama kerjakan. Kita dapat untung sedikit. Sebenarnya, tapi kemudian beberapa reseller saya, Kang, jujur saja, dia mengeluhnya begini, Ami, saya pengen jualan, tapi saya nggak punya uang. Apa Saya dilakukan bilang, kami kalau kayak gitu? Kalau ada usaha seperti itu? kita kasih pinjam produk. Kita kasih pinjam produk. Kenapa? Tapi abang bilang kasih Mi. Dia yang kasih. Kasih Mi. Yang penting dia semangat. Itu dulu. Iya. Sebenarnya yang berbesar hati dia. Kalau saya kan mak-mak dapur saya. Kadang belum ada sedikit aja jujur. Aduh, jangan dulu si ini mau ngambil 30. Kalau Iya, saya kasih ke dia kan 30, si ini kan lumayan uang cash. Iya. Kasih Mi, dia punya semangat. Tapi mungkin dari doa dia, Kang. Dia kebuka, Mami, boleh nggak saya ngambil lagi? Boleh, kenapa enggak, ke rumah aja. Padahal ibaratnya stok udah ada yang booking ya. Cuma saya bilang, abang bisa nggak kita sisihkan begini? Bisa. Selama dia jujur, itu aja Kang. Kalau saya sih selama reseller saya jujur, dia bantu. Kita kan cuma bisa bantu apa sih, kan kita mau ngasih dia uang habis. Iya. Kalau kasih kayak gini ternyata, Ami aku jual ke orang, aku kasih reseller aku, oh dia punya reseller, oh ibu ya reseller 2, 3, akhirnya kan dia bisa safety dikit-dikit. Dan ternyata ya Alhamdulillah ya Ami, inilah bisnis Ami berkahnya adalah karena Ami sama Pak Dila memang fokusnya tadi memberdayakan orang lain berusaha Iya, mendatangkan. inginnya lebih banyak. Dan berarti inilah hasilnya kurang lebih. Insya Dan Allah, semakin walau banyak belum yang ini mendoakan ya Kang nih. ya, belum booming ya. Guys, ini luar biasa ya. Kita dapat ini ilmu langit nih namanya ya. Ilmu langit ya. iya. Karena artinya ya teman-teman ketika berbisnis tetap fokus aja niatnya tadi berusaha memberdayakan orang lain selain untuk diri kita sendiri dan hasilnya Masya Allah. Oke, Ami ini luar biasa Ami, thank you banget ya Ami, terima kasih banget. Kami doakan Ami tadi sukses dan kemudian bisa punya lahan sebanyak-banyak yang tadi dibilangin impiannya tahun ini. Bisa punya karyawan juga yang banyak ya, memberdayakan masyarakat. Amin. Kita doakan biar nanti kita juga dapat doanya juga. Masya Allah. Biar Yumna orang tahu kalau jahe merah image-nya Yumna. Ya, oke. Saya nggak ketipu kalau beli Yumna nih, gitu ibaratnya ya. Sudah ada langsung nih distributornya. Silakan menjadi reseller ya. Oke, Amin, makasih banyak Amin ya. Sukses terus Amin sama Yumnanya, sama Pak Dila juga sukses terus bisnisnya. Nanti kalau sukses panggil kami lagi ya, Amin ya, kita liput lagi ya. Pokoknya silaturahmi jalan terus. Amin, insyaallah harus kayak gitu. Ini celoteh bisnis nih. Aduh, mantep bener. Jadi nge-push UMKM yang seperti Ami yang baru merangkak ya, untuk kita semangat ya jadinya harus ya. Kita sama-sama support. Aduh, Masya Allah, berkah. Amin. Guys, thank you banget guys sudah menonton Celoteh Bisnis, channel YouTube kami yang terupdate terakhir tentang para pebisnis. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jangan lupa diklik loncengnya, karena kenapa? Supaya teman-teman dapat informasi yang terupdate tentang para pebisnis. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Insya Allah bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.